Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, di sini saya Muhammad Ali Ramadan dengan rekan kelompok saya Muhammad Raihan, Noni Aldiansah, Isa dan Rasid Aulia. Di sini kita akan mewawancarai grup asisten laboratorium FKON. Eh, di sini saya dan teman-teman saya akan mempertanyakan beberapa hal tentang laboratorium FKON. Yang pertama, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Ramadan dari TK 4706. Saya ingin mempertanyakan kepada grup FKON bagaimana kesulitan selama mengajar mahasiswa di laboratorium FKON. Saya langsung jawab aja nih. Iya, boleh, Mas. Oke. Jadi kalau kesulitannya sih sebenarnya gimana ya? Sulit itu kalau tadi sorry boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, kesulitan-kesulitan dalam mengajar Oh, oke. mahasiswa ya selama di laboratorium. Biasanya sulit itu kalau ada kendala kayak jaringan, kayak internet nge-lag gitu kan jadi susah tuh. Terus kalau eh, kayak apa ya? Mahasiswanya tuh bertanya di luar lingkup materi. Hmm. Jadi kan belum saya kuasain tuh kalau di luar lingkup materinya. Nah, itu paling sih kesulitan-kesulitannya gitu-gitu aja sih paling. Mostly teknikal sih kayak jaringan atau PC-nya yang lemot gitu sih paling. Oh, baik. Boleh rekan saya yang lain, Bang Muhammad Rehan, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rehman Mansyah. Sebenarnya mau tanya dulu nih, eh, udah jadi asisten lab Fcon udah berapa lama kira-kira? Kurang lebih hampir setahun lah, hampir setahun. Hampir setahun. Dan ngajar itu berarti 1 tahun itu atau 6 bulan itu? 6 bulan doang, 6 bulan terakhir. Oke. Nah, kan ini kan ngajar gitu ya, ngajar ke mahasiswa angkatan bawah gitu. Nentuin materi yang mau diajarin itu gimana tuh? Apakah ada template-nya atau ada kayak sesi diskusi sama dosen gitu mungkin? Kalau soal materi itu biasanya nanti ada diskusi sama dosen. Cuman biasanya sih ngikut sama materi yang matkulnya. Jadi kan matprak ini ada matkulnya juga kan, mata, mata praktikum itu ada mata kuliahnya juga. Itu biasanya antara nyocokin sama mata kuliahnya atau enggak kita diskusi sama dosen. Atau kalau misalkan emang sekiranya menurut divisi praktikumnya materinya kurang relevan, bisa diganti lagi dengan diskusi sama dosen biasanya gitu. Oke. Maksudnya kurang relevan ini gimana gitu? Kayak misal ada materi yang gimana ya kurang kepake mungkin ya atau eh kurang kepake ya sih kurang kepake lah pokoknya kasarnya gitu lah itu biasanya diganti lagi jadi ke yang lebih eh, kepake atau mungkin ada yang terlalu susah dibikin ke yang lebih gampang atau mungkin ada yang terlalu susah terlalu gampang dibikin ke yang sedikit kompleks paling gitu sih menyesuaikan biasanya. Oke. Itu aja sih dari saya cukup pertanyaannya. Mungkin anggota yang lain bisa dilanjutkan. Oke, dari aku Bang, aku mau nanya seberapa persen kesulitan dalam proses rekrutmennya. Terus kasih kasih satu contoh yang menurut Abang di proses ini tuh sulit untuk Abang sendiri gitu. Kalau seberapa sulit tingkat kesulitan rekrutmennya ya paling ya 70% lah susah ya. Paling susah itu untuk aku di di tes ngajar sih kalau aku soalnya tes ngajar itu biasanya chaos isinya dan ya ricuh lah. Di situ kita harus tetap tegas, tetap harus profesional, di situ susah sih. Nahan ketawa biasanya. Itu paling susah bagi aku personal pribadi. Oke, oke. Mungkin dilanjut sama anggota aku yang lainnya untuk bertanya ke Abang. Oke. Baik, sini saya juga mau bertanya seputar laboratoriumnya. Ini biasanya kalau untuk jadi asisten labnya ini yang
materi yang perlu dikuasainya ini apa ya? Oke, kalau itu biasanya kan tergantung laboratoriumnya di bidang apa ya. Kalau misalkan FKON itu kan di bidang jaringan. Jadi yang perlu dikuasain itu seputaran jaringan komputer dan ini cloud cloud computing. Sekitaran dua itu sih paling yang perlu dikuasain. Oke, baik. Hanya itu saya pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya, baik, bertanya. Jadi, hmm, kalau di FCON ini, eh, gimana sih struktural untuk lab FCON ini? Mungkin yang di gen sekarang ya, di gen abangnya ini, di gen berapa bang? Aku Gen 10. Berarti kalau untuk struktural di gen 10 tuh gimana ya? Apa dia bakal mirip tuh kayak, apa namanya, kayak organisasi-organisasi yang lain, atau ada sedikit perbedaan, atau gimana tuh untuk struktural dan Ini maksudnya hierarkinya struktural gitu. kayak jabatan gitu kan? Ya, Oh ya, jadi kalau di FCON itu paling tinggi itu sebenarnya kalau mahasiswa apa asistennya doang ya. Kalau di asistennya doang paling tinggi itu ada jabatannya itu koordinator asisten. Mungkin kalau di proker mungkin ketuplak atau ketua umum ya. Itu di lab sebagai koordinator asisten. Nah, baru ke bawahnya itu nanti ada kayak sekretaris bendahara, ada admin. Kalau di FCON itu ada admin sama ada logistik. Baru ke bawahnya lagi nanti ada koordinator praktikum, koordinator study group, sama koordinator riset. Gitu strukturalnya. Jadi paling tinggi itu si koordinator asisten atau koordas. staffnya nggak disebut bang. Oh iya, ada staffnya juga itu ada di koor praktikum itu punya staffnya lagi, koor study group ada staffnya lagi, sama koor riset itu ada staffnya juga. Mungkin Jadi kalau untuk di cukup Gen sih. aku tuh total asistennya 14 orang. Mungkin cukup sih bang dari pertanyaan dari saya. Oke. Mohon maaf, mau nanya lebih sih. Ini pertanyaan pribadi. Kan tadi Boleh. katanya ada bagian riset ya. Itu Ya. riset ini riset apa? eh Risetnya itu balik lagi ya ke dalam bidang jaringan sih, jaringan dan cloud computing. Cuman mungkin baru jalan lagi tuh tak sekitaran semester depan atau tahun depan mungkin ya. Yang sekarang tuh belum jalan-jalan banget riset grupnya. Jadi aku nggak bisa jawab Oh, banyak, belum bisa jawab banyak. riset ini beda divisi gitu ya? Maksudnya sama bagian asisten ini. eh Bisa dibilang iya. Jadi ada divisi khusus yang ngurusin riset. Oh, berarti nggak jadi satu gitu ya? Asisten praktikum Ya, sama riset. Oh, oke. kurang Oke, lebih gitu. itu cukup kalau gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira cukup? Dari aku cukup sih. Oke, jadi terima kasih buat Mas Aditya Farel yang mau meluangkan waktunya. Eh, Segitu saja mungkin wawancara dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.